Mhm. Apakah PowerPoint-nya sudah terlihat, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu mulai ya pembelajaran pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran yang sama, yaitu biologi. Sudah siap ya mengikuti pembelajaran siang hari ini? Siap, Siap, Bu. Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai? Baik, Ibu cek dulu ya, apakah semua sudah hadir? Sepertinya sudah ya. Oke, tolong temannya yang belum masuk segera dihubungi untuk segera mengikuti pembelajaran ya. Kalian jika tidak terkendala sinyal bisa mengaktifkan kamera. Namun jika ada kendala bisa dimatikan tapi tetap mendengarkan ya. Langsung ke materi. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai spermatopita. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu bisa dilihat di PowerPoint ya. Yang pertama itu, pada materi spermatopita, kalian dapat mendeskripsikan pengertian tumbuhan spermatopita, kemudian mendeskripsikan ciri-ciri umum tumbuhan spermatopita, kemudian menyusun klasifikasi tumbuhan spermatopita, yang keempat menjelaskan peran tumbuhan bagi kehidupan sekitar, dan menjelaskan manfaat tumbuhan untuk obat atau jamu tradisional. Jadi, kita mempelajari mengenai manfaat tumbuhan itu untuk jamu tradisional juga. Jadi, selain kita belajar biologi, kita juga belajar tentang kearifan lokal. Lanjut. Nah, sebelumnya apa yang telah kita pelajari coba minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar apa? Kita belajar tentang lumut, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, minggu kemarin kita telah mempelajari mengenai tumbuhan lumut atau biopita. Jadi, tumbuhan lumut itu apa ya? Ada yang masih ingat? Tidak ya. Jadi, tumbuhan lumut itu apa? Tanaman yang tidak berbulu dan tidak berakar. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai spermatopita. Apa yang akan kita pelajari? Bisa dilihat, yang akan kita pelajari seperti tujuan tadi, yaitu pengertian spermatopita, ciri-ciri umum tumbuhan spermatopita, klasifikasi tumbuhan spermatopita, menjelaskan peran tumbuhan bagi kehidupan sekitar, dan menjelaskan manfaat tumbuhan untuk kearifan lokal, yaitu pemanfaatan sebagai obat atau jamu tradisional. Sudah paham ya? Lanjut. Nah, apakah kalian tahu? Coba ada gambar apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, coba Mbak. Yang pertama itu ada gambar apa? Yang sebelah kiri itu ada gambar angklung. Kemudian yang sebelah kanannya ada apa? Kemudian kanannya itu adalah bambu. Ya, jadi ada angklung yang terbuat dari bambu ya. Kemudian bawahnya ada apa? Ada jamu itu ya, terbuat dari tumbuhan Kunyit. yaitu kunyit. Kemudian di sampingnya itu ada gambar kerajinan tangan dari batok kelapa yang dihasilkan
didapatkan dari pohon kelapa ya, terutama pada buahnya. Nah, Ibu mau tanya, dari ketiga jenis tumbuhan tersebut, menurut kalian struktur tumbuhannya itu sama atau beda? Beda, Bu. Dilihat dari segi akarnya, batangnya, daunnya. Berbeda ya, kalau yang bambu itu batangnya keras ya. Kemudian kalau yang kunyit berbeda ya. Kemudian dengan pohon kelapa juga berbeda. Nah, kalau strukturnya kan berbeda, terus kalau manfaatnya sama atau beda? Beda juga, Bu. Ya, mengapa berbeda? Kita akan cari tahu pada pembelajaran hari ini, yaitu spermatopita. Jadi silahkan disimak ya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu spermatopita. Bisa disimak dan bisa didengarkan. Jadi, pengertian spermatopita itu berasal dari istilah atau dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang berarti biji dan piton yang berarti tumbuhan. Tumbuhan berbiji meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Sebagian besar tumbuhan berbiji memiliki arti penting bagi manusia. Jadi sebagian besar tumbuhan itu bermanfaat sekali bagi manusia. Tapi juga bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lain seperti hewan yang memakan rumput, seperti itu ya. Kemudian spermatopita dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu angiospermae atau berbiji tertutup dan gymnospermae atau berbiji terbuka. Kita akan mempelajarinya ya. Nah, ciri-ciri umum spermatopita. Terdapat beberapa ciri-cirinya ya, yaitu selnya bersifat eukariotik atau memiliki inti. Kemudian dinding sel tersusun atas selulosa, memiliki klorofil. Jadi bisa berfotosintesis, kemudian organisme autotrof, yaitu mampu menghasilkan makanan sendiri dengan fotosintesis tadi ya. Kemudian memiliki akar, batang, dan daun sejati. Selanjutnya memiliki berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Nah, pada dasarnya itu juga telah memiliki bunga sebagai organ reproduksi. Kemudian tidak mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis, berbeda dengan kemarin yang tumbuhan paku ya. Kemudian berkembang biak dengan biji. Kemudian ada yang memiliki biji terbuka dan biji tertutup. Kemudian habitatnya sebagian besar di darat, tapi ada juga yang hidup di air. Dan yang terakhir, memiliki organ biji atau bunga yang dihasilkan oleh bunga atau strobilus. Paham anak-anak? Paham, Paham. Bu. Ya, selanjutnya Ibu punya soal nih. Siapa yang mau menjawab? Biar Ibu tahu kalian itu paham dan mendengarkan atau tidak. Atau Ibu tunjuk. Coba Mbak Kamel. Atau Mbak Nafi. Halo? Coba Mbak Nafi. Halo? Iya, Bu. Jawabannya benar biji atau tidak ya, Bu? Coba dibaca dulu pertanyaannya, Mbak. Semua jenis spermatopita dapat menghasilkan C. biji. Ya, benar. Jadi, semua jenis spermatopita itu dapat menghasilkan biji. Tumbuhan berbiji kan tadi meliputi semua tumbuhan yang menghasilkan biji. Nah, sebagian besar tumbuhan berbiji tadi memiliki arti penting bagi manusia. Paham ya? Lanjut. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai klasifikasi spermatopita. Tadi kan udah dijelaskan ya,
Spermatopita itu memiliki 2 subdivisi, yaitu berbiji tertutup dan berbiji terbuka. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama itu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, Angiospermae itu berasal dari bahasa Yunani, angios yang artinya tertutup, serta spermae yang berarti biji. Jadi, Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Hampir seluruh tumbuhan Angiospermae memiliki bunga. Di antara seluruh tumbuhan tinggi lainnya, kelompok atau golongan tumbuhan Angiospermae inilah yang memiliki macam jenis paling banyak, yaitu kurang lebih sekitar 300.000 spesies. Nah, Angiospermae itu adalah tumbuhan yang bakal bijinya itu berada di dalam bakal buah. Lanjut, kemudian kita mempelajari ciri Angiospermae. Nah, ciri-cirinya itu diantaranya daunnya lebar dan berbentuk pipih. Tulang daunnya berbentuk menjari. Menjari itu seperti daun singkong. Kemudian kalau menyirip itu seperti apa? Ada yang tahu? Seperti daun rambutan ya, kemudian sejajar atau melengkung, itu seperti daun tebu, padi, dan lain-lain. Nah, hidupnya sebagai pohon. Kemudian alat kembang biak nah, pada jumlah dari dibagi ke dalam 2 kelas, yaitu monokotil atau berkeping 1 dan dikotil atau berkeping 2. Apa perbedaannya? Yang pertama itu kelas dikotil, tanaman lemak, perdu, hea, ataupun akarnya itu tunggang, batang kerucut panjang, kemudian bercabang dan berkambium. Kemudian ciri lainnya dari kelas ini adalah daun tunggal atau majemuk, jarang berpelepah, tulang daun menyirip atau menjari, dan bunga bersifat berkelipatan 2, 4, atau 5. Nah, kemudian yang kedua itu kelas monokotil, berbiji tunggal atau hanya memiliki 1 daun lembaga, kemudian berakar serabut, batang sama besar dan tidak bercabang, kemudian daun tunggal berpelepah, bertulang sejajar, bunga berkelipatan 3, akar dan batang tidak berkambium, xilem dan floem tersebar. Nah, selanjutnya kita mempelajari contoh tanaman kelas dikotil. Ada beberapa suku ya. Yang pertama bisa dilihat ada suku getah-getahan atau Euorbiaceae. Contohnya itu ada singkong dan karet. Bisa dilihat gambarnya, itu ada gambar singkong dan ada gambar karet, pohon karet ya. Jadi di batangnya itu biasanya ada getahnya ya pada pohon singkong dan karet. Kemudian yang kedua suku polong-polongan. Contohnya itu ada petai dan ada kacang tanah. Bisa dilihat. Kemudian yang ketiga ada suku terong-terongan. Contohnya ada terong dan kecubung. Jadi terong dan kecubung itu terdapat dalam satu suku, yaitu suku terong-terongan. Kemudian selanjutnya yang keempat, ada suku jeruk-jerukan. Kita kan biasa ya makan jeruk, ada yang jeruk manis, jeruk bali, ada yang jeruk untuk pecel, seperti itu ya. Nah, bisa dilihat untuk contohnya itu ada jeruk manis, itu yang warna oranye yang atas, kemudian jeruk bali itu yang bawah. Kemudian yang kelima, suku kapas-kapasan. Ada kembang sepatu dan kapas. Bisa dilihat. Kemudian yang keenam, ada suku jambu-jambuan. Contohnya ada cengkih, jambu biji, dan jambu monyet. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian ada suku komposit. Contohnya ada bunga matahari, bunga dahlia, dan bunga krisan. Yang
selanjutnya itu contoh tanaman kelas monokotil. Nah, pada kelas monokotil ini ada yang pertama itu suku rumput-rumputan. Contohnya itu ada bambu, padi, dan tebu. Bisa dilihat perbedaannya atau persamaannya ya. Kemudian yang kedua itu suku pinang-pinangan. Kemudian yang ketiga itu suku jahe-jahean, contohnya kunyit, jahe, dan lengkuas. Bisa dilihat gambarnya. Kalau secara sekilas itu pada gambar itu kencur, kunyit, jahe, lengkuas itu wujudnya sama ya, tapi kalau dari bau, dari rasa, dari warna itu berbeda, tapi sama dalam suku jahe-jahean. Kalian nih para cewek-cewek harus paham ya, kalau memasak jangan sampai keliru. Kemudian yang keempat, ada suku nanas-nanasan. Contohnya ya tentu buah nanas ya. Kemudian yang kelima, suku pisang-pisangan. Contohnya ada pisang Ambon yang biasa kita makan, kita konsumsi. Kemudian ada pisang kipas, seperti di gambar ya. Jadi pohonnya itu besar tapi tidak ada buahnya. Kemudian pisang hias, pohonnya itu kecil dan buahnya itu berwarna merah, tapi tidak bisa dikonsumsi, hanya untuk hiasan, seperti itu. Kemudian contoh yang selanjutnya, yaitu suku anggrek-angrekan. Contohnya ada anggrek bulan yang bunganya warna putih, kemudian anggrek macan itu yang tengah, dan anggrek yang tumbuh di hutan Irian Jaya, yang warnanya hitam dan ungu, seperti itu ya. Oke, sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. untuk mengetes nih pemahaman kalian, coba dibaca, ada pertanyaan, siapa yang mau menjawab? Pasti sudah bisa menjawab kalau memang paham. Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, coba siapa? Mbak Kamelia ya? Iya. Nah, silakan dibaca dulu pertanyaannya ya, Mbak. Baik, Bu. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri tumbuhan Angiospermae, yaitu yang Bu, mempunyai strobilus. Ya, benar. Jadi, alat perkembangbiakan yang di angiosperma itu berupa benang sari dan putik ya, bukan strobilus. Jadi intinya angiosperma itu memiliki bunga sejati dengan perhiasan berupa mahkota dan kelopak bunga. Jadi yang bukan merupakan ciri-ciri tumbuhan angiosperma itu yang E, mempunyai strobilus. Lanjut ke materi ya, karena kalian sudah paham. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae. Nah, gimnosperma itu tumbuhan berbiji terbuka, berasal dari bahasa Yunani, gimnos yang artinya adalah telanjang atau terbuka, dan juga spermae artinya biji. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya itu terbuka dan tidak terlindungi oleh daun-daun buah. Nah, gimnospermae itu mempunyai ciri-ciri yaitu alat kelamin yang terpisah, di mana sel telur terdapat dalam strobilus betina, dan serbuk sari itu terdapat dalam strobilus jantan. Kemudian bakal biji tersusun dalam strobilus. Strobilus atau rujung adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut. Batang dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Kemudian daunnya itu kaku, tebal, dan sempit. Tulang dan daunnya tidak beraneka ragam, tidak memiliki bunga sejati, akar berbentuk tunggang, biasanya itu pohon atau perdu, tidak ada yang berupa herba. Nah, dalam klasifikasi gimnosperma itu dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama itu ginkgoine, merupakan tumbuhan asli yang berasal dari daratan Cina. Bisa dilihat gambarnya, tinggi pohonnya itu dapat mencapai 30 meter. Kemudian daunnya berbentuk kipas serta mudah gugur. Bakal biji dan serbuk sari tumbuh diperoleh dari individu yang berlainan. Jenis tumbuhan ini hanya terdapat
terdapat satu spesies yaitu Ginkgo biloba. Bisa dilihat gambarnya. Kemudian yang kedua itu Cicadinae, tumbuhan berumah dua, yang artinya memiliki Strobilus betina saja atau Strobilus jantan saja. Contohnya pakis haji atau sikas rumpi, bisa dilihat di gambar ya. Kemudian yang ketiga ada Gnetinae, anggota kelompok dari jenis tumbuhan ini, yaitu berupa perdu, pohon, dan liana, tumbuhan pemanjat. Nah, daunnya itu berbentuk lonjong atau oval dengan bentuk urat atau daun menyirip. Contohnya itu melinjo, bisa dilihat. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu Coniferinae. Tumbuhan ini memiliki ciri khas yaitu selalu hijau sepanjang tahun atau evergreen. Strobilus berbentuk kerucut, contohnya ada Pinus mercusi, Agathis alba, dan Araucaria. Nah, sudah selesai pembelajarannya yang Angiospermae dan Gymnospermae. Untuk kalian agar lebih paham, bisa menyimak video ya. Silakan disimak dan diperhatikan. Sebentar ya. Bisa dilihat dulu. Sudah ya? Sudah paham anak-anak mengenai Angiospermae dan Gymnospermae?
Sudah, Kalau Bu. Ya, kalau sudah kita lanjut ke manfaat tumbuhan spermatopita. Jadi tumbuhan spermatopita itu mempunyai berbagai manfaat untuk kita ya. Nah, yang pertama itu berbagai jenis bunga digunakan untuk dekorasi upacara adat dan agama serta bahan pembuatan kosmetik alami. Nah, contohnya itu ada itu apa upacara adat seperti siraman, kemudian itu ada pesta rakyat membuat gunungan dari sayur-sayuran, kemudian ada pemanfaatan untuk kosmetik alami atau lulur, sabun, seperti itu ya. Kemudian yang kedua sebagai tanaman hias, misalnya cempaka, mawar, kembang sepatu, kaktus, bunga matahari, bunga sedap malam, bunga gladiol, anggrek, dan ada yang kemarin lagi viral itu janda bolong, kemudian ada kaktus, seperti itu ya. Selanjutnya, ada soal lagi yang terakhir. Ada yang bisa menjawab? Sebelum kita lanjut ke manfaat tumbuhan, ini ada soal untuk melihat kemampuan kalian dalam memahami yang gimnospermae. Kita bahas bersama aja ya. Jadi ada soal di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri gimnospermae, yaitu kalau menurut kalian apa? Yang E ya, ujung jantan tersusun atas daun-daun buah. Paham? Paham, Bu. Ya, materi manfaat tumbuhan spermatopita. Jadi manfaat yang ketiga yaitu bahan bumbu dapur, misalnya kemiri, merica, bawang merah, dan lain-lain. Kemudian ada buah-buahan, misalnya apel, pir, pisang, mangga, jambu, anggur, dan lain-lain bisa dilihat. Kemudian selanjutnya itu bahan untuk obat, misalnya mahkota dewa yang warna merah itu, kemudian buah merah, jambu biji, daun jarak, mengkudu, kumis kucing, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada bahan baku industri furnitur atau alat-alat rumah tangga, misalnya bambu, rotan, kayu, kayu jati, kelapa, kayu meranti, dan lain-lain. Bisa dilihat di gambarnya, ya. Nah, kemudian kita akan melihat video manfaat tumbuhan sebagai obat tradisional. Silakan disaksikan. Video ini nanti juga akan Ibu beri tugas dengan video ini ya.
Nah, dari video tersebut, sebagian besar dari tumbuhannya itu banyak dijumpai di lingkungan rumah kita ya. Nah, berhubungan dengan video tadi, Ibu akan memberikan tugas, yaitu melakukan praktikum individu mengenai manfaat tumbuhan spermatopita untuk obat tradisional sesuai lembar kerja siswa yang tersedia. Nah, kalian nanti wawancara dengan orang tua, nenek, atau orang yang paham mengenai jamu tradisional atau obat tradisional dengan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kalian upload ke e-learning paling lambat tanggal 10 Desember. Kemudian untuk tugas hari ini, mengerjakan soal isai yang terdapat pada e-learning. Paling lambat pengumpulannya itu H-1 pembelajaran minggu depan. Nah, untuk soal isai ini, Ibu anggap untuk presensi dan soal untuk ulangan harian ya. Kemudian untuk format LKS-nya yaitu bisa dilihat ada lembar kerja siswanya. Bisa dilihat ya di PowerPoint. Nanti ada tujuan pembelajaran praktikumnya, kemudian ada langkah kerjanya, kemudian di format laporannya ada daftar indikator pertanyaan, bisa dilihat nanti, kemudian hasil pengamatan tumbuhan, ada pembahasan, kesimpulan, dan nanti untuk wawancaranya itu bisa didokumentasikan sebagai bukti kalian melakukan wawancara secara sungguh-sungguh ya. Untuk format LKS-nya bisa kalian unduh di e-learning atau nanti Ibu kirim melalui grup WhatsApp kelas. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, untuk selanjutnya, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Halo? Tidak ada? Coba Mbak Kamel atau Mbak Ivi bisa menyimpulkan? Atau yang lain? Kalau salah tidak apa-apa ya, Bu. Ya, tidak apa-apa. Tidak akan Ibu marahi. Jadi, pada pembelajaran pagi hari ini mengenai materi Kingdom Plante, yaitu yang klasifikasinya mengenai spermatopita. Nah, spermatopita itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Kemudian untuk Angiospermae itu dibagi lagi menjadi dua kelas, yaitu ada yang monokotil dan dikotil. Seperti itu, Bu. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bisa dilihat di PowerPoint juga, yaitu kita mempelajari mengenai spermatopita, disebut juga dengan tumbuhan berbiji. Spermatopita itu ada berbiji terbuka dan berbiji tertutup. Klasifikasinya ya, untuk ciri umumnya itu ada memiliki akar, batang, dan juga bunga. Kemudian untuk yang berbiji tertutup itu ada dikotil dan monokotil. Untuk yang berbiji terbuka itu ada 4 tadi. Ya. Mbak iki ngono ora ketenger udan banget kok ora ning mana sih lho, Mak. Maaf Mbak Ivi. Mbak Ivi, di mute terlebih dahulu. Ya, saya lanjut ya. Jadi yang tumbuhan berbiji terbuka itu ada Gingoniae, Cicadinae, Cisadinae, dan Coniferinae. Nah, banyak jenis tumbuhan dari spermatopita dapat dijadikan sebagai obat-obatan, seperti obat herbal, jamu, suplemen makanan, dan kosmetik alami.
Nah, cukup sekian ya pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, kalau ada yang belum paham, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, Ibu cukupkan sekian ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.